Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal mu'minin muslimat wal mu'minat arsyadani wa iyyakumullah. Segala puji dan syukur adalah untuk Allah, ilah dan Rabb yang kita ibadahi. Salawat beserta salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Masya Allah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala beri rahmat kita seluruhnya untuk dapat bermajlis di taman surga ini. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian mencintai dan senantiasa memburu taman-taman surga, yaitu ketika ada halaqah majlis ilmu, kalian bergabung ke sana. Sesungguhnya halaqah majlis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian setelah itu salawat dan salam kita untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama sekali saya minta maaf pada Bapak Ibu sekalian. Ini jam 9 kurang sedikit. Mata saya sudah 5 watt. Saya biasa kajian di mana-mana di Indonesia ini ba'da maghrib. 8:30 selesai. Ini jam 9 baru mulai. Makanya mungkin tadi kawan-kawan ngelihat saya udah terkapar di mihrab. Sulit melawan mata ini. Tapi nasib memang kayaknya di Medan kajiannya sudah isya terus ya. Sudah berapa kali saya datang ke Medan dan sekitarnya, pasti sudah isya dimulai. Kata kawan-kawan kami tadi di mobil, Ustadz di sini makin malam makin terang mata orang di sini gitu. Orang di sini, sementara orang di sana yang sampai sini ya keok matanya. Jadi minta maaf, ini lagi loading nih. Yang kedua,
Yang kedua, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Tapi ini mata unik pula Pak, di atas jam 10 belok pula dia lagi. Sampai jam 1 nggak mau tidur. Yang kedua, saya datang kemari memuliakan guru kita yang tercinta, simbol dan lambang keteguhan, ketegaran, keberanian untuk di Indonesia, orang tua abuya kita yang tercinta, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. 2 bulan yang lalu kami panel bersama, saya, Buya Tengku Zulkarnain, Ustadz Profesor Dr. Abdus Somad, dan Ustadz Jalfatullah Ansari di kota Bukit Tinggi. Di situ beliau berkata, Ustadz, pesantren saya di Medan mengundang Ustadz untuk datang bersilaturahmi. Saya katakan siap. Dan saya ingin Ustadz menyapa umat, beritahu bahwa kita sudah fokus di Medan. Saya mau tinggalkan Jakarta, saya mau fokus di Medan untuk mempersiapkan generasi terbaik buat menyongsong masa depan yang terbaik. Saya katakan Masya Allah, saya bersedia. Kemudian sebulan yang lalu beliau kirimkan ke saya voice note, rekaman suara. Isinya adalah, Ustadz Zulkifli, selamat datang di kota Medan. Terima kasih banyak Ustadz telah mau menyambut dan menyediakan waktu yang disusun oleh tim kami di Medan. Ustadz, nanti tolong sampaikan kepada umat bahwa kita atau beliau sudah punya pondok pesantren di kota Medan, Tanjung Sari nama daerahnya ya. Saya pagi tadi di sana Bu, saya lihat santri-santrinya, santri-santriwatinya, saya ada di komplek itu. Kemudian saya kasih tausiah. Dari awal saya kasih tausiah sampai terbit matahari, santri-santri itu tenang seperti patung menyaksikan saya melotot terus. Ini adab yang sangat tinggi bagi seorang penuntut ilmu. Memang begitu seharusnya. Saya kagum tadi itu. Kemudian pesan beliau dan teman-teman yang ada di sini, di pesantren beliau ini namanya Pesantren Tahfiz Quran Rafiuddin. Itu nama pondok pesantrennya, Rafiuddin. Ternyata ada menyelip satu buah rumah milik penduduk di tengah pesantren. Rumah itu kalau dibiarkan dibeli oleh orang lain, maka pesantren mungkin akan terganggu dengan keberadaan rumah ini. Tapi kalau dibeli rumah itu, memang saatnya pesantren wajib punya rumah tambahan, karena santri tidak tahu lagi tempat tidurnya di mana, tempat istirahatnya di mana. Maka ini akan menjadi asramanya para santri-santri penghafal Quran. Ini wajib ada. Tidak dibeli membahayakan, dibeli memang sangat dibutuhkan. Nah, tinggal masalahnya sekarang, Ustaz Zulkifli, tolong bantu sampaikan pada umat agar tempat itu digotong royongi bersama-sama, agar rumah ini kita bebaskan bersama-sama. Sudah paham, ngerti maksudnya Bapak Ibu? Ngerti maksudnya? Ini bakalan apa yang akan terjadi sebentar lagi nih? Buka kantong, buka dompet, masukkan ke kotak-kotak yang disiapkan. Target kita bebaskan rumah Al-Quran. Kalau saya menamakannya rumah Al-Quran, untuk Ma'had Tahfiz Quran Rafiuddin di kota Medan. Maka mendengarkan itu saya katakan bismillah, siap Abuya, saya akan datang, saya akan silaturahmi kepada umat, menyampaikan ilmu dan menggalang potensi umat untuk membebaskan rumah yang menyelinap di tengah pondok pesantren ini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya saya sampaikan beberapa berita dulu agar Bapak Ibu terangsang untuk beramal lebih banyak. Soalnya kalau langsung saja Pak, nanti yang keluar itu yang pucat-pucat, yang warnanya abu-abu, yang warnanya sendu-sendu. Kita maunya yang garang-garang yang keluar, yang warna merah, yang warna biru. Ya begitu. Begini ceritanya.
Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu berkenan menolong agama Allah, Allah akan tolong hidupmu, Allah akan tolong keluargamu, dan Allah akan kokohkan kembali keadaanmu yang goyang dan goyah. Mau ditolong oleh Allah hidupnya? Tolong agama Allah. Mau dikokohkan oleh Allah ekonominya? Kokohkan agama Allah. Caranya gimana Ustaz? Ini salah satu. Ketika ada pondok pesantren dan itu ternyata milik gurunda kita yang tercinta, abuya kita yang mulia, tokoh pejuang umat Indonesia, Buya Kiai Haji Tengku Zulkarnain, maka saatnya kita keluarkan potensi yang kita miliki serentak bersama-sama. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menutupi ruangan yang cukup besar. Ibaratnya kita bisa mengambil kaplingan yang cukup besar daripada rumah itu agar terbebaskan dari masjid, jamaah masjid apa namanya ini? Al-Huda. Biaya rumahnya tidak mahal, kalau bersama-sama ini tidak mahal. 450 juta rupiah untuk di tengah kota Medan. Saya rasa ini harga rumah yang pantas dengan tanah yang strategis dan akan jadi milik kita sampai ke akhirat, yang akan menjadi saksi buat kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang wanita di Jakarta usia 33 tahun, belum menikah. Dia hanya seorang guru TK. Datang pada sahabat saya, seorang dai kondang di Jakarta. Apa katanya? Ustadz, tolong doakan saya Ustadz, saya pengen punya suami, sampai hari ini belum ada yang datang melamar saya. Apa jawaban sang Ustadz? Ibu mau dapat suami? Iya Ustadz. Mau suami yang macam mana? Pokoknya Ustadz, suaminya yang beriman, yang soleh, yang bertakwa. Masalah bentuk saya nggak peduli Ustadz, pokoknya manusia beriman, bertakwa, soleh. Dia bisa membimbing kami dan anak-anak kami kelak menjadi ahli surga. Maka sang Ustadz bertanya balik kepadanya, mau tidak ibu berkorban yang ekstrim? Maksud Ustadz, berani tidak ibu berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi infaknya bukan infak kecil Bu, infaknya ekstrim. Ibu punya kerja? Punya Ustadz. Ibu sebagai apa? Guru TK. Ibu punya gaji? Alhamdulillah ada Ustadz. Berapa gaji ibu satu bulan? Ibu itu diam, malu dia jawab. Bu, katakan berapa gaji ibu satu bulan? Akhirnya dia menjawab dengan sangat berat dan malu, saya hanya dapat gaji 250.000 satu bulan. Gaji yang sangat tidak cukup. Mungkin itu sebenarnya nggak dianggap gaji lah, paling-paling hanya sekedar ongkos angkot pulang pergi aja. Dan disitulah saya makan minum, disitulah saya bayar kos saya. Ya Allah, prihatin betul nasib ibu guru TK ini. Ibu, benar ibu mau dapat suami? Benar Ustaz. Saya harap ibu rela berkorban. Gaji ibu yang besok ibu terima, infakkan seluruhnya. Tolong agama Allah Bu. Tolong agama Allah Bu. Bantu pesantren, bantu masjid. Apa yang bisa ibu bantu? Seluruhnya Ustaz. Iya. Lalu saya gimana menjalani hari-hari yang 30 hari ke depan Ustaz? Itu urusan ibu. Pokoknya ibu ikhlaskan kepada Allah lillahi ta'ala. Tapi sebutkan, ya Allah, ini gaji hamba, seluruhnya hamba infakkan ya Allah. Tolong hamba, beri hamba jodoh lelaki yang beriman, yang soleh ya Allah. Ibu lafazkan ya. Ustaz, kalau saya lakukan itu lillahi ta'ala dan saya lafazkan, saya datang jodoh nanti kepada saya Ustaz, insya Allah Bu. Maka beberapa hari kemudian ibu itu pun terima gaji Pak Bu. Terima gaji ibu itu, langsung dia datangi mana tempat yang membutuhkan. Dia lihat masjid sedang membangun, dia pun datang. Pak, lagi bangun ya Pak? Iya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Nih kami mau melantai masjid kita pakai keramik. Berapa Pak harganya 1 meter? 250.000 per meter. Pas betul dengan harga
gajinya 1 bulan. Apa katanya? Saya ambil Pak 1 meter ya Pak ya, lillahi ta'ala. Tapi Pak tolong doakan saya pengen punya suami yang soleh, yang beriman. Sampai sekarang saya belum dapat suami. Apa kata si bapak pengurus masjid? Semoga Allah beri ibu jodoh yang soleh ya Bu, amin. Amin. Sudah dia serahkan. Tapi dia tunggu 1 minggu, belum ada kabar berita Pak. Minggu kedua sudah mulai dia menggigil. Minggu ketiga udah kayak setengah mati menunggu siapa yang mau akan melamarnya. Udah mulai pucat, keringat dingin. Macam mana nih? Belum ada tanda-tanda akan dilamar orang. Masuk minggu keempat, dia sudah tidak sabar, datang lagi pada Ustadz teman saya itu. Ustadz masih ingat saya? Iya, saya ingat ibu. Kenapa Bu? Bagaimana? Saya sudah infakkan seluruh gaji saya 1 bulan kemarin Ustadz. Terus gimana Bu? Sampai sekarang belum datang jodoh Ustadz. Ibu sudah infakkan semuanya? Sudah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Saya enggak pernah ceritakan ke siapa Ustaz, kecuali pada Ustaz. Terus ibu sudah lafazkan, ya Allah ini untuk jodoh solehku. Sudah ibu lafazkan? Sudah Ustaz. Belum dapat juga? Belum. Baik Bu, berarti yang kemarin itu kurang. Maksud Ustaz? Tambah lagi. Ustaz, saya sudah tidak punya apa-apa. Kalau gaji saya besok saya berikan lagi, saya tak tahu bagaimana melanjutkan hidup di kota besar ini. Kata Ustaz, ibu akan diberi ganti oleh Allah dengan yang lebih besar. Kalau ibu siap, mudah-mudahan angkanya di mata Allah sudah cukup, Allah pasti akan berikan Bu. Pasti, kata si Ustaz ini, pasti. Saya pastikan dan saya doakan kepada Allah untuk ibu. Ustaz, kalau gajian lagi saya serahkan semuanya untuk agama Allah, Allah akan benar-benar berikan saya. Saya doakan ibu, ibu jangan ragu, jangan ragu kepada Allah. Baik Ustaz. Pulang dia, pas terima gaji, dia datangi lagi tempat rumah ibadah yang lain. Lagi-lagi dia datangi lagi, ngapain Pak? Lagi membangun tempat berwudu Bu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Kami butuh semen 100 sekian sak semen. Baik, dia pergi, ada toko bangunan dekat di situ. Kemudian dia pun tanya berapa 1 semen, berapa 1 sak semen. Waktu itu masih 50.000 Pak, 50.000 1 sak semen. Saya ambil 5 kata ibu guru TK ini. Lalu tolong antarkan ke rumah ibadah ini. Maka diantarkanlah dan dia pun berdoa, ya Allah, dah 2 bulan gaji hamba serahkan semua kepada Engkau ya Allah. Hamba tolong agamamu ya Allah, tolong hamba, beri hamba jodoh yang saleh, yang beriman, jodoh yang baik ya Allah, tolong ya Rabbana. Masya Allah. Hanya 1 minggu setelah itu Pak, datang lagi dia pada Ustadz ini, datang lagi. Ustaz, tolong saya Ustaz. Nah, gimana Bu? Tolong saya. Apa yang bisa saya tolong? Pilihkan kepada saya yang mana yang akan saya ambil. 3 orang datang melamar saya Ustaz. 3 orang datang melamar. 1 PNS, 1 pedagang, 1 pemilik TK Islam, SD Islam dan SMP Islam. Ustaz, saya pilih yang mana? Bantu saya memilihkan. 3-tiganya soleh Ustaz. Masya Allah Pak. 3-tiganya soleh. Apa kata sang Ustaz teman saya ini? Kalau begitu bagus, yang sesuai dengan background ibu pendidikan. Ambil yang punya TK Islam, SD Islam, SMP Islam. Itu lebih pas buat ibu. Baik Ustaz. Akhirnya mereka menikah. Informasi yang didengar, Ustaz ini diundangnya. Dan dia pun akhirnya ibu itu mengajar di sekolah suaminya. Dan dia dapat gaji 1 bulan 2,5 juta. Sebelumnya berapa Bu? Cuma 250.000 sebulan. Sekarang 2,5 juta. Gaji berlipat 10 kali lipat, dapat suami yang soleh, dan akhirnya punya anak-anak yang lucu-lucu dan soleh-soleh. Ini intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Itu contoh 1. Contoh yang pertama.
Wahai Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini yang mau kita bangun, bukan bangun ya, yang mau kita tebus adalah rumah biasa yang akan menjadi rumah digaungkan di sana kalamullah 24 jam. Yang akan dibaca di sana ayat-ayat Allah 24 jam, mencetak dan memproduksi amal soleh yang terus mengalir kepada kita ketika masih hidup, ketika kita sudah mati, sampai hari kiamat pahalanya mengalir terus kepada kita. Itu baru segi pahala ya, belum lagi di segi ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di luar sana ada seorang adik asuh atau adik angkat bagi saya, namanya mirip dengan saya, Zulkifli. Dia ada di luar sana, baru nyampe siang tadi dari Jakarta naik bus ya. Zulkifli ini, beliau dulu waktu tahun 2001 menyambut saya di Jakarta. Kebetulan situ ada pertemuan dai dan ulama se-Indonesia di Jakarta selama 3 hari. Selesai pertemuan, saya pun minta tolong diantarkan ke sebuah alamat. Saya telepon beliau, Zul, ya dah, bisa tolong udah nggak antarkan ke alamat ini? Oh ya dah, Zul tahu tuh. Maka dia pun datang pakai motor bututnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kantong saya hanya tersisa uang 100.000 rupiah, uang kertas merah. Zaman dulu kan masih yang kayak plastik itu ya, itu saya simpan. Rencana saya besok pulang naik bus ekonomi walaupun bangku serap. Saya nanti bujuk angka 80.000, nanti 20.000 rencana saya makan, mau makan untuk makan di jalan. Wahai Bapak Ibu yang kami, waktu itu saya belum apa-apa, belum siapa-siapa. Dan saya baru pulang dari Mesir dari Libya tahun 2000 ya, di tahun 2001. Kemudian setelah saya dijemput oleh Zulkifli ini, saya pun di perjalanan bertanya kepadanya, Zul, gimana kabar istri dan anak-anakmu? Dia menjawab, baik dah, sehat semuanya. Beliau pun terdiam. Zul, sehat semuanya? Beliau mengatakan, semuanya sedang tidak sehat dah, istri dan anak-anak lagi nggak sehat. Saya katakan berikutnya, kenapa tidak dibelikan obatnya? Apa kata beliau? Jangankan untuk beli obat, ini dari kemarin sampai hari ini belum ada yang masuk ke dalam perut. Lapar sekeluarga. Darah saya mengalir langsung. Terkejut saya. Terus gimana Zul? Apa katanya? Kalau seandainya ada dana di tangan 100.000 saja, maka insya Allah Zul akan belikan mereka makanan dan sedikit obat yang bisa meringankan mereka. Disebutnya angka yang ada dalam kantong saya. Berapa? Menggigil uang 100.000 di kantong itu. Dia sadar bahwa dia telah ditakdirkan untuk rezeki siapa, tinggal iman saya mau nggak memberikan. Tapi alhamdulillah kita hafal ayat, hafal hadis, kita ada ilmunya bahwa siapa yang menolong orang yang kesusahan, Allah pasti akan tolong dia. Siapa yang menolong orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa untuk kepentingan mulia, Allah akan tolong dia. Maka saya azam di hati saya, ini nanti akan saya kasih ke dia. Sampailah saya di alamat yang diantarkannya, saya hidupkan bel. Ini ada pagar, di dalamnya ada mobil-mobil mewah, dan pemilik rumah itu adalah Bapak Ahmad Subianto. Dia adalah Presiden Direktur PT Taspen Jakarta Pusat. Dulu waktu 1994 saya yang membimbing ibadah hajinya, beliau bersama istrinya dengan Patuna Travel. Nah, ketika saya tekan bel, ini hari sudah sore ya, muncullah seorang laki-laki setengah baya. Ternyata Bapak Ahmad Subianto langsung yang buka pintu. Terkejut beliau melihat saya. Zulkifli, katanya. Dia berteriak memanggil saya. Langsung dia masuk lagi, Mama lihat ini siapa yang datang. Zulkifli, Ma, Zulkifli. Ternyata beliau sangatlah terharu pertemuan kami di Tanah Suci. Tolak balik hidupnya menjadi seorang lelaki yang berislam kafah setelah perjumpaan dengan saya. Ya, jadi dia terkesan betul sehingga dia menulis buku Perjalanan Ibadah Hajiku ke Tanah Suci. Di situ nama saya ditulisnya.
bahwa dia sangat-sangat terkesan dan terpengaruh oleh nasihat-nasihat selama di tanah suci di bawah bimbingan saya, sehingga dia pernah berpesan, nanti kalau anda ke Indonesia, ini alamat rumah saya, datang ya. Makanya saya ingat dan saya pun mengunjunginya. Bapak ibu yang kami muliakan, singkat cerita, dia pun mempersilahkan saya masuk. Sementara Zulkifli saya suruh pulang. Saya ambil dana yang 1 lembar di tangan saya itu. Demi Allah saya nggak punya uang lagi. Dan demi Allah saya tak tahu besok mau pulang. Hambanya yang sedang kesusahan. Saya pun keluarkan, Zul, ambil dananya. Apa kata beliau? Udah lebih membutuhkan, jangan dah. Saya katakan, bawa pulang, beri istri dan anak-anakmu makan dan obat. Terima kasih dan semoga Allah mudahkan urusan udah, katanya. Udah, beliau pun pulang. Saya masuk ke dalam, ditanya oleh Bapak Ahmad Subianto, nanti malam anda nginap di mana? Saya katakan belum ada rencana di mana. Di sini aja ya. Anda nginap di rumah saya saja, kata Bapak Ahmad Subianto. Saya iakan cepat, Pak. Enggak perlu nunggu 2 kali beliau tawarkan. Ayalah bismillah, saya bilang. Alhamdulillah, katanya. Kita puas-puas ngobrol malam ini. Lalu kami pun setelah puas ngobrol tidur. Jam 3 saya bangun, dia saya lihat sudah tahajud, Bapak Ahmad Subianto. Sudah tahajud. Ternyata sejak pulang haji, beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Masya Allah. Ya. Subuh kami pergi ke Masjid Istiqomah bersama-sama, lalu balik, habis subuh kami ngobrol lagi dan sambil sarapan pagi. Kemudian beliau bertanya tentang dakwah saya di Sumatera Barat, tentang apa aktivitas saya, apa yang saya lakukan, rencana saya ke depan apa. Beliau tanyakan semua. Saya jawab apa adanya. Terakhir beliau berkata, nanti anda kapan rencana pulang? Saya jawab, rencana saya semula hari ini. Kalau begitu biar nanti sopir saya yang antarkan anda ke airport. Ke airport? Ngapain saya ke airport? Saya tanyakan, untuk apa saya diantarkan ke airport? Ya nanti anda kan mau naik pesawat apa kan ke airport, biarlah sopir saya yang antarkan. Saya katakan nggak usah repot-repot Pak, saya bisa sendirian. Nggak, saya akan suruh sopir saya antarkan anda ke airport. Saya nanti akan banyak mampir dulu Pak di sana sini. Saya masih mencoba cara untuk supaya tidak diantarkan di airport. Bingung juga Pak, diantarkan di airport nanti sampai di sana saya diturunin, gimana cara keluarnya, duit nggak ada. Bingung, serius saya bingung. Ya, cari akal, tapi ternyata semua cara saya berkelit selalu ditepis oleh beliau. Pokoknya seharian ini anda diantarkan oleh sopir saya pakai mobil. Ya, anda mau kemana silakan diantar, sopir saya akan tunggu. Waduh, iyalah Pak, saya bilang. Iya Pak. Nanti anda naik pesawat apa katanya? Naik pesawat apa katanya beliau? Sedangkan kemarin duit 100.000, rencananya cuma naik bus ekonomi. Itu pun mau merayu Pak, supaya dapat bangku kursi serap jadilah. Ini naik pesawat apa katanya? Saya katakan, enggak tahulah Pak, saya belum beli tiket pesawat. Kalau begitu di airport saja anda beli. Waktu itu kan masih bisa beli tiket pesawat, hari itu berangkat, beli tiket pesawat hari itu. Kan masih bisa waktu itu. Saya sarankan anda ambil Garuda ya. Garuda itu kan paling mahal itu Pak. Aduh, mak, nyesal saya datang kemari. Dia akan antarkan saya ke terminal khusus tempat Garuda. Saya katakan, terserah nanti aja Pak, mana yang baik aja lah di sana nanti. Iya, saya sarankan. Dulu saya adalah salah seorang komisaris di Garuda, ya. Dan itu agak pesawat yang paling baik, yang paling bagus. Anda naik pesawat itu nanti. Ya, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, beliau pun masuk ke dalam kamarnya, dan ini ruang makan. Kamarnya itu langsung sebelah sini. Terdengarlah dari saya sedang makan ini, sisa makanan, serak. Lain bunyinya tuh. Naik antena kita langsung, lain bunyinya tuh. Ini sesuatu yang tidak biasa, tapi kita hafal bunyi yang seperti itu. Bunyi apa itu? Kemudian beliau datang keluar sudah membawa 20 lembar uang kertas baru. Zul, ini untuk beli tiket katanya. Cash Pak, 2 juta rupiah. Ambil Garuda Zul ya. Ternyata dia nggak puas sampai di situ, dia ambilnya cek ya. Lalu diisinya cek itu. Zul, nanti sampai di Sumatera Barat, ini anda uangkan beli kendaraan untuk dakwah anda. Masya Allah. Beli kendaraan, itu kendaraan pertama saya dalam hidup saya Pak.
Baik Pak, insya Allah. Setiap Anda ke Jakarta, telepon saya akan menjemput. Begitu Pak. Baik, berapa kemarin Bu yang kita keluarkan baru berapa? 1 lembar, diganti Allah berapa? Adha'afan katsirah, lipatan-lipatan yang banyak. Kejadian seperti ini saya alami dalam hidup saya bukan sekali, ratusan kali. Pokoknya kunci hidup saya dengan istri saya, kalau sudah terjepit, kehidupan ekonomi sudah sempit, sisa dana yang ada saya cari mana orang yang sangat susah, atau cari mana bagian agama Allah yang perlu dikuatkan, saya habiskan semua. Pasti cash datangan dari Allah berlipat-lipat kali ganda. Dan itu nggak bisa dicoba-coba, tapi dengan iman, yakin. Ana inda dhanni abdi bi, saya pasti akan menyesuaikan keyakinan hamba saya dengan diri saya, kata Allah. Kalau hamba itu yakin, Allah beri. Tapi kalau coba dulu, mudah-mudahan iya, kalau kayak gitu nggak jadi itu. Tapi harus yakin kepada Allah. Contoh lagi, ini biarlah ini beberapa contoh untuk menguatkan semangat kita ya. Contoh, Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib Allah nikahkan dengan Fatimah Az-Zahra. Dalam suasana ekonomi umat sedang berat, suasana ekonomi sedang pahit dan pailit, 9 hari lamanya rumah dan dapur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib tidak berasap dapurnya. Lapar mereka luar biasa. Sampai-sampai ASI Bunda Fatimah tidak lagi mengeluarkan air ASInya. Hasan Hussein sampai kurus Bapak Ibu. 9 hari nggak ada yang dimakan. Ali bin Abi Thalib kerjaannya serabutan. Ternyata dia hanya seorang kuli kasar. Dia hanya seorang penjajah tenaga di pasar. Siapa yang mau ada barang diangkatin, beliau angkut ya. Siapa yang mau ini diambilkan, digali, maka beliau pun menggali. Pokoknya hanya sebagai seorang kuli. Dan kerjaan kuli itu bukan hina ya. Menantu Rasulullah saja Ali bin Abi Thalib kerjaannya sebagai seorang kuli kasar di pasar. Tapi memang karena ekonomi sedang anjlok, tidak ada yang menggunakan jasa beliau. Akhirnya tiap pulang ke rumah lemes, nggak bawa apa-apa. Nggak dapat rezeki bang, belum dek. Nggak dapat rezeki bang, belum dek. Gitu hari-hari. Sampai di hari ke-9, alhamdulillah Fatimah Az-Zahra dapat tawaran dari tetangganya. Ternyata tetangga akan mengadakan acara besar, lalu harus mengadun tepung. Butuh wanita yang akan membantu mengadun tepung. Maka dia pun mengadun tepung dengan tapak tangannya sendiri, sampai melepuh tapak tangannya Bu. Dan dia pun dapat upah 6 dirham. Pas suaminya pulang, belum ada rezeki bang, belum deh. Alhamdulillah bang, ini ada rezeki 6 dirham. Dia pun memberikan pada suaminya. Sang suami melihat telapak tangan istrinya melepuh di sana sini. Maka Ali berkata, ada apa ini? Fatimah menjawab, ini hasil kerja kerasku dari pagi bang, membantu tetangga ngadonin tepung. Nggak apa-apa bang, pergilah abang ke kota, ke pasar, belikanlah semua kebutuhan anak kita, prioritas dulu Hasan Hussein. Baik adindaku sayang. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib, diambilnya 6 dirham tadi semua. Pas dalam perjalanan beliau dicegat oleh seorang tua. Orang tua yang memakai tongkat, menggigil dia memegang tongkat itu. Apa katanya? Pak, tolong kami Pak, sudah 3 hari saya dan istri anak-anak tidak makan Pak, tolong kami Pak. Apa yang ada di tangan Bapak titipkan pada Allah, berikan pada kami, Allah pasti ganti Pak dengan yang lebih banyak. Itu permintaan orang tua ini. Berapa hari katanya dia nggak makan? Ali bin Abi Thalib udah berapa hari? Parahlah Ali lagi. Tapi Ali nggak cerita, bapak baru 3 hari kan, saya 9 loh Pak. Nggak kayak gitu Ali, nggak kayak gitu dia. Tapi Ali faham ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana yudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu
yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dana yang ada di tangannya, dia titipkan kepada Allah, Allah pasti akan kembalikan kepadanya berkali-kali lipat. Dan Allah lah yang melapangkan rezeki, Allah juga yang mempersempit rezeki. Kepada Allah kalian seluruhnya pasti kembali. Ali bin Abi Thalib hafiz Quran, tahu dia ayat ini, hafal dia. Sementara si bapak berkata, titipkanlah kepada Allah apa yang ada di tangan bapak, berikan pada kami, Allah pasti ganti untuk bapak. Nggak ada ragu pak. Ali langsung ambil yang ada di kantongnya. Bukan satu keping dia ambil. Ada berapa keping tadi bu? 6 keping diambil semua. Keenam-enamnya langsung dikasihkan ke telapak tangan bapak itu. Ini pak, ya Allah, berikanlah hambamu ini ganti dengan yang lebih banyak ya Allah. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu. Menangis bapak itu, dan dia mendoakan Ali. Maka setelah itu bapak ini pergi. Ali bin Abi Thalib kembali pulang dengan tangan kosong. Apa kata Bunda Fatimah? Wahai suamiku, mana belanjaanmu? Nggak jadi belanja dek. Kenapa? Karena abang sudah bawa duit tadi. Ali pun menceritakan perjalanannya di jalan tadi. Apa kata sang istri? Sang istri langsung digenggamnya tangan suaminya, diciumnya tangan suaminya, langsung berdoa, ya Allah, terimalah titipan kami di sisi Engkau ya Allah. Coba lihat, itu wanita beriman sejati tuh bu. Kira-kira kalau wanita sekarang gimana tuh pak? Kira-kira gimana bu ya? Yang nyari istri, suami enak-enak aja dikasihkan, disedekahkan. Tapi Bunda Fatimah luar biasa, langsung dia berdoa, ya Allah terimalah ya Allah simpanan kami kepada Engkau, sambil mencium tangan suaminya. Enggak ada menampakkan kesal. Kalau wanita sekarang, di mana otak kau? Hah? Pakai otak sedikit, kenapa berbuat itu? Udahlah, habis tuh di bunga-bungainya suaminya. Nah, ini enggak ada, alhamdulillah ya. Itu untungnya pak punya istri yang soleha. Ibu-ibu gitu ya bu. Terus Ali pamitan lagi pada istrinya. Setelah mengecup jidat sang istri, Ali pun pergi lagi ke pasar. Kemudian belum nyampe di pasar, Ali dicegat oleh seorang Arab Bedui, orang hitam keling, bawa onta yang sehat. Apa kata orang Badui ini? Pak, mau beli onta saya enggak? Kata Ali, enggak. Saya jual murah loh pak. Kata Ali, saya enggak punya duit. Hanya 100 dirham pak saya jual. 1 dirham pun kamu jual, saya enggak sanggup beli. Memang enggak punya duit, kata Ali. Kalau gitu pak, bapak tolong jualkan ke pasar. Pokoknya saya titip ke bapak, harganya cuma 100 dirham. Bapak mau jual berapa terserah, berikan ke saya 100 dirham, sisanya ambil oleh bapak. Apa kata Ali? Kenapa enggak kamu aja yang jual langsung? Saya pengen bapak yang bantu jualin. Bapak lebih ngerti pasar sini. Saya tahu dengan bapak menantu Rasulullah kan, bapak orang amanah pak, bapak orang baik, saya tahu. Jadi tolong pak jualkan onta saya. Maka Ali bin Abi Thalib pun berkata, baik kalau begitu, kamu tunggu di mana? Saya tunggu di sini aja. Baik, tunggu ya. Ali pun bawa onta, masuk pasar ternak. Baru saja masuk gerbang pasar ternak, langsung disongsong oleh orang kaya, bertanya kepadanya, jual onta tuh pak? Iya saya jual. Berapa bapak mau jual? 200 dirham katanya. Saya beli katanya. Nggak pakai tawar lagi pak. Saya beli. Ontanya sehat, tegap, badannya juga bulat. Saya beli katanya. Kasih uang 200 dirham cash. Termenung Ali, cepat betul prosesnya ya, tanpa taruh menawar, langsung 200 dirham cash tunai di tangan. Maka Ali pun bulat-bulat dana yang dia terima itu diserahkannya semua pada orang Arab Badui ini. Luar biasa ini pak, muamalah orang beriman loh ya. Orang Arab Badui ini bilang, cepat betul bapak selesai menjualnya. Bapak jual berapa? Apa kata Ali? Duit yang ada ini ya. Maka dia melihat banyak duitnya, dia hitung sampai hitungan 100, stop dia ya, lalu dia masukkan ke kantongnya. Yang ini yang untuk saya, sisanya silakan untuk bapak. Masya Allah, kamu serius nih, kata Ali pada orang Arab Badui ini. Saya serius.
Dari awal saya ngomong begitu. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ali pun pulang, Bapak Ibu. Pulang mau kasih tunjuk pada istrinya ada rezeki yang seperti ini. Sampailah dia dekat rumah, terkejut dia. Seorang lelaki dan istrinya sedang duduk di depan, sedang berdiri di depan pintu, dan ternyata laki-laki itu adalah sang mertua yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum lebar, istri pun menyambut dengan sumringah, dengan senyum kasih dan cinta. Apa kata Rasulullah? Allah memuji perbuatan kalian, para malaikat di langit menyebut-nyebut nama kalian, kalian menjadi terkenal sekali hari ini. Maka kata Rasulullah, Allah telah menerima simpanan kalian. Berapa tadi Allah kasih balik kepada engkau ya Ali? Berapa kau dapat sekarang? Ternyata Rasulullah dapat bocoran dari malaikat Jibril. Maka langsung Ali katakan, ini ya Rasulullah, 100 dirham. Maka bahagialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, berapa tadi? 6 dirham. Jadinya berapa? 100 dirham. Sekarang kita kembalikan kepada kisah kita yang terdekat ini. Buya Tengku Zulkarnain, beliau memerlukan biaya pembebasan rumah untuk santri yang tidak tahu mau menginap di mana, mau tidur di mana, mau belajar di mana. Rumah itu menyelip di tengah-tengah pesantren. Cara satu-satunya bebaskan. Kalau enggak dibeli orang lain, maka harapan untuk punya rumah tambahan tidak akan ada. Inilah dia jalannya. Dalam kesulitan agama Allah, kita lapangkan. Apa kesulitan kita? Allah yang lapangkan. Syaratnya kasih ikrar, bunyikan niatnya. Siapa tahu ada yang niat, ya Allah hamba sakit, ya Allah hamba tolong agamamu, angkat penyakit hamba ya Allah. Bisa Pak? Bisa. Ini kisah nyata. Ini terakhir, kisah terakhir ya. Karena tadi udah 3 kisah, saya tambahkan 1 kisah lagi. Seorang konglomerat di ibu kota Riyadh, wanita ya, konglomerat wanita. Beliau gagal ginjal, harus dibuang ginjalnya. Lah hidup tanpa ginjal bersiko bahwa dia tidak akan bisa melanjutkan hidup yang lama. Maka sang dokter ahli menyarankan kepadanya, cari ginjal yang bisa engkau dapatkan, maka kami akan operasikan ginjal baru itu ke dalam tubuhmu. Karena ginjal yang lama sudah busuk, wajib dibuang, kalau tidak engkau akan dibuatnya menderita. Maka diumumkan di TV, diumumkan di radio, diumumkan di koran, siapa yang mau menjual ginjal. Syaratnya harus ginjal perempuan, sebaya dengannya, dan ginjal itu harus sehat. Iklan pun beredar, datanglah orang-orang yang melamar untuk menjual ginjal. Ada satu ibu-ibu yang cocok ginjalnya Pak, harga pun ditentukan, sepakat di harga 135.000 real. 135.000 real. Coba berapa itu? Kalau 1 real sekarang 4.000 rupiah kali 135.000, berapa itu? Lebih kurang adalah 400 juta, ada ya? Lebih kurang. Deal. Maka ditentukanlah tanggal operasi. Besoknya operasi, malamnya ibu kaya ini datang pada seorang ulama kondang di Arab Saudi, di ibu kota Riyadh. Apa kata sang ibu ini? Pak Kiai, tolong doakan saya besok operasi. Mohon doakan agar operasinya sukses. Apa kata sang ulama besar ini? Ini ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi, ulama Timur Tengah yang kondang seluruh dunia. Dia menceritakan kisah nyata ini Bapak Ibu. Lalu apa kata sang ulama besar? Bu, ibu mau beli ginjal orang. Iya Pak Kiai. Dan besok ginjal itu dilepaskan dari dirinya lalu dipindahkan kepada ibu. Iya. Ibu tahu orang itu kira-kira betul-betul serius dan ingin menjual, atau dalam keadaan dia sangat terpaksa sehingga dia harus menjualnya? Ya saya nggak tahu Pak Kiai. Pokoknya saya ingin dapat ginjal baru. Toh saya beli dengan harga yang sangat mahal. Apa kata Pak Kiai ini? Kenapa ibu tidak niatkan saja sedekah kepada Allah? Biarkan dia menikmati harta yang ada di tangannya dari ibu itu. Ibu niatkan, Allah sembuhkan ibu. Tapi perkataan sang kiai ini
belum masuk lagi ke lubuk hatinya. Cuma sepanjang perjalanan pulang terngiang-ngiang terus, kenapa ibu tidak sedekahkan saja lalu ibu berobat pada Allah dengan niat sedekah hamba untuk kesembuhan penyakit hamba ya Allah. Kenapa tidak begitu? Itu pesan dan nasihat ulama besar ini. Besoknya ketemulah dengan ibu yang akan diambil ginjalnya. Ibu itu nangis saja terus. Nangis terus, Pak. Maka ibu kaya ini tak tega juga, sementara dokter-dokter ahli yang akan membedah dari berbagai negara udah kumpul. Ruang VVIP dah siap, alat-alat bedah dan semua obat-obatan dah siap semuanya. Ibu ini melihat ibu yang akan menjual ginjalnya ini nangis terus, dari awal datang tuh nangis. Apalagi makin kesini makin kuat nangisnya. Apa kata ibu yang kaya? Ibu kenapa nangis terus? Saya jadi nggak enak nih. Ibu nggak ikhlas ya ginjalnya saya beli. Apa kata si ibu itu? Saya masih orang beriman, Bu. Saya tahu ini anugerah Allah yang sangat mahal. Seharusnya saya tidak boleh menjualnya. Dan saya tidak mau kehilangan ginjal saya. Tapi demi Allah, saya mau menjual ginjal ini demi menyelamatkan nyawa anak gadis saya. Dia wajib dioperasi, biayanya tinggi. Saya tak tahu dengan dana apa. Kalau tidak dioperasi dia akan meninggal dunia. Bagi saya yang memang sudah di usia tua ini, biarlah anak saya melanjutkan hidup. Dan kalau saya harus berakhir, biar. Sebenarnya saya tidak rela saya kehilangan ginjal anugerah Allah ini, kata si ibu miskin. Mendengarkan itu, wahai bapak ibu, apa kata wanita kaya ini? Teringat olehnya nasihat sang ulama tadi malam, Pak Kiai tadi malam. Sedekahkan sajalah dan niatkan itu sebagai pengobatanmu kepada Allah. Allah pasti sembuhkan. Masya Allah. Maka ibu ini langsung berkata kepada ibu miskin ini, Bu, pulanglah, kita tak jadi saja. Apa kata si ibu miskin? Nggak bisa, Bu, saya butuh sekali dananya. Sudah ibu, dana yang sudah saya transfer untuk ibu. Saya tidak akan minta kembali walau hanya 1 real. Semuanya untuk ibu. Tapi tolong doakan saya ya, Bu. Semoga ginjal yang ada di dalam tubuh saya ini Allah beri kesehatan, entah bagaimana caranya. Ibu pulanglah, bawa duitnya. Saya niatkan sedekah, tapi tolong doakan saya. Ya Allah, jadikanlah apa yang hamba keluarkan sebagai mahar kesembuhan hamba di matamu ya Allah. Maka ibu miskin ini pun berdoa, ya Allah, sembuhkan ibu ini ya Allah, sehatkan ginjalnya ya Allah, ya Allah, berdoa. Setelah itu ibu ini pergi. Tinggallah sang konglomerat wanita ini. Dipanggil oleh dokter. Yang datang cuma ibu kaya saja lagi, yang miskin dah pulang. Kata dokter yang akan membedah, mana ibu yang satu lagi? Saya suruh pulang. Kenapa disuruh pulang, Bu? Nggak jadi operasinya. Loh, ibu gimana sih? Ibu kan mau menyelamatkan nyawa ibu. Ginjalnya kan sudah ibu beli. Iya, tapi saya tidak jadi beli. Dananya saya sedekahkan kepada dia. Kami udah kumpul dari mana-mana nih, Bu. Harusnya operasi. Biayanya segala macamnya sudah ditentukan. Apa kata si ibu? Seluruh biaya berapa hitung saja, saya bayar semuanya. Operasi nggak jadi. Tapi tolong cek untuk terakhir kali bagaimana kondisi ginjal saya sekarang. Maka diperiksa, Pak. Saat itu tertulislah dalam buku-buku yang melegenda di Timur Tengah, di majalah-majalah, bahkan di TV, menjadi ceramah para ustaz-ustaz, bahkan di buku Jangan Takut Sakit oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa yang terjadi setelah dicek kembali ginjalnya? Ginjal yang ada di dalam tubuh ibu kaya ini, yang sebelumnya busuk, yang sebelumnya udah mati ginjalnya, menjadi ginjal yang baru, ginjal yang sehat, ginjal yang segar, ginjal yang kuat. Allahu Akbar. Dokter-dokter muslim yang ada berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nggak mungkin masalahnya, Pak. Tapi apa yang nggak mungkin dibagi Allah? Maka teringatlah kita hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dawu mardakum bis sadaqat. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kalian, seberat apapun penyakitnya, dengan mengeluarkan sedekah. Sembuhkan penyakit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Jadi boleh, Bapak malam ini keluarkan sedekah. Hamba sakit kanker stadium 3 ya Allah. Ya Allah, suami hamba dapat penyakit anu. Ya Allah, istri hamba anu. Bisa dengan sedekah, keluarkan dengan infak. Ya Allah, hamba terbelit utang ya Allah, lepaskan hamba dari hutang hamba. Ini 500.000 ya Allah, padahal ini sangat berat hamba keluarkan, tapi demi agamamu dan untuk kebebasan hamba dari hutang, bebaskan hamba. Lihat nanti
Allah pasti akan mewujudkan. Sejarah pasti selalu berulang. Maka malam hari ini kita bergerak bersama-sama, kita bantu bebaskan rumah Al-Quran di pondok pesantren Buya kita, guru kita yang tercinta, Kiai Haji Tengku Zulkarnain di Tanjung Sari, Kota Medan, insyaallah kita bersama-sama, mudah-mudahan dalam waktu beberapa dekat ini rumah itu resmi menjadi milik pondok pesantren. Amin ya rabbal. Malam ini siap seluruhnya berinfak, siap bersedekah dengan harga yang ekstrim. Lafazkan nanti niatnya apa. Bisa jadi niatnya aku ingin anakku menjadi hafiz, menjadi hafizah Quran dan sebagainya. Bacakan, lafazkan. Bismillah, silakan mulai. Mana yang lain? Yang lain laki-laki mana? Ada satu kotak lagi nanti, kotak fi sabilillah, kotak dakwah fi sabilillah. Ini ibu dari depan dulu, Bu. Ibu bertenang. Ibu ambil yang paling ibu cintai, lafazkan. Lafazkan, jangan sampai tidak dilafazkan. Ya Allah, ini ya Allah untuk agar anak hamba dapat hidayah. Bisa jadi anaknya sampai sekarang nggak mau sholat, melawan pada orang tuanya. Ya Rabb, hamba keluarkan ini 100.000 ya Allah, hamba keluarkan ini sekian ratus ribu ya Allah. Ya, baik, sambil jalan